Cerita kali ini gue dapet dari mbak gue di rumah. Dia tuh orang Sulawesi. Nah ini tuh cerita dari temennya dia. Jadi temennya itu tuh baru nikah, tinggalnya di Sulawesi. Dan kejadian ini tuh sekitar tahun 2016. Namanya kita sebut aja Lia sama suaminya Ardi. Ini yang temen mbak lo? Iya, temen mbak gue tuh Lia. Iya. Nah Lia sama Ardi itu tuh baru nikah 5 bulan. Selama pernikahan mereka, karena mereka juga seumuran, jadi mereka tuh masih nikmatin banget lah masa-masa honeymoon berdua. Jadi mereka tuh masih belum kepikiran lah untuk punya anak. Mereka berdua itu umur 25 tahun. Sampai akhirnya di bulan ke-6 mereka nikah, Lia itu hamil, anak pertama mereka. Selama hamil Ardi tuh ngejagain dia banget, karena yang namanya anak pertama kan, jadi semuanya serba hati-hati. Bulan kedua Lia hamil tuh bener-bener muntah setiap pagi. Ardi yang kerja setiap hari ke kantor sampai ambil cuti karena kasihan sama Lia. Pokoknya di kehamilan ini tuh Lia kondisi badannya lebih lemah. Padahal Lia tipenya juga jarang sakit. Dan sampai akhirnya mereka tuh ke dokter. Sekalian cek USG dan alhamdulillahnya kandungannya tuh sehat. Detak jantungnya juga udah mulai kedengeran Moebi. Di situ Lia sama Ardi tuh seneng banget rasanya. Sampai mereka berdua tuh netesin air mata. Saking terharunya kan. Akhirnya mereka berdua pulang ke rumah. Sampai di rumah, anehnya Lia tuh nyium kayak ada wangi melati gitu Moebi. Terus Lia tuh ngomong ke Ardi, ini wangi melati ya? Nah Ardi tuh gak nyium ada wangi melati. Tapi akhirnya Ardi bilang ke Lia, gak ada wangi apa-apa kok, udah sana mandi bersih-bersih. Terus sekitar jam 8 malam, Ardi sama Lia tuh udah siap-siap buat tidur. Tapi sebelum tidur Lia tuh punya kebiasaan minta diolesin minyak ke perutnya sama Ardi. Akhirnya diusapin lah ke perutnya Lia minyaknya. Sambil mereka berdua tuh ngobrol sama calon anaknya. Nah tapi pas lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba Lia tuh nyium wangi melati yang kenceng banget aromanya Moebi. Lia sampai ambil botol minyaknya terus nyium botolnya. Soalnya dia ngira sumbernya tuh dari situ kan. Gak taunya pas dia nyium tuh bukan dari situ sumbernya, tapi ada dari sekeliling kamar mereka aja wanginya. Lia ngomong lagi ke Ardi kalau satu kamar mereka tuh wangi melati. Tapi ya lagi-lagi Ardi gak bisa nyium itu. Sampai akhirnya Ardi nyuruh Lia tidur aja, gak usah terlalu dipikirin selama wangi itu tuh bukan bau yang gak sedap gitu loh. Akhirnya mereka berdua tuh tidur. Pas mereka udah tidur, menjelang azan subuh, tiba-tiba Lia tuh ketindihan Moebi. Dia gak bisa gerakin satu badannya. Dia berusaha manggil-manggil Ardi tuh juga gak bisa. Pokoknya ketindihannya tuh sampai Lia ngedenger suara azan subuh, baru dia tuh bisa gerakin badannya. Akhirnya Lia tuh langsung ambil wudhu dan dia tuh langsung sholat subuh. Paginya sekitar jam 7, Ardi bangun. Akhirnya Lia tuh cerita ke dia kalau menjelang subuh itu tuh dia ketindihan. Lumayan lama gitu lah ketindihannya. Terus Lia bilang juga ke Ardi, apa jangan-jangan ada kaitannya sama wangi melati itu ya. Tapi Ardi yang gak percaya hal-hal mistis tuh gak percaya sama Lia. Akhirnya abis selesai ngomongin itu, Lia nyiapin sarapan lah buat Ardi. Terus gak lama Ardi berangkat ke kantor. Lia yang sendirian di rumah tuh sebenarnya sempet bingung mau ngapain. Tapi akhirnya dia mutusin buat nonton TV aja sampai siang. Abis itu dia lanjut tidur siang. Nah pas dia lagi asik nonton, tiba-tiba dia tuh nyium wangi melati lagi Moebi. Dibarengin sama suara ketokan pintu dari kamarnya di lantai 2. Dia kaget dong karena dia tuh di rumah sendiri. Dan posisinya gak ada ART juga di rumahnya. Akhirnya dia ngeberaniin diri buat naik ke atas karena suara ketokannya tuh gak berhenti. Dan bener aja pas dia naik ke atas tuh sumber suara ketokannya ada dari kamar Lia sama Ardi. Akhirnya Lia buka pintu kamar mereka. Pas Lia buka, Lia tuh ngeliat di depan jendela kamar mereka ada nenek-nenek lagi lihat ke arah luar jendela ngebelakangin Lia. Berarti nenek ini di dalam kamarnya? Di dalam kamarnya Moe. Lia kaget banget dan langsung nutup pintunya kenceng. Dia langsung lari ke bawah keluar rumah sambil nelfonin si Ardi. Terus dia tuh bilang juga kalau ada nenek-nenek di kamar mereka berdua. Ngedenger istrinya panik banget, Ardi tuh langsung nyuruh Lia buat ke rumah mamanya Ardi. Karena Ardi juga baru sampai kantor kan, gak mungkin langsung pulang. Akhirnya Lia tuh ngikutin apa kata Ardi. Pas sampai di rumah mertuanya sekitar jam 12 siang, Lia tuh langsung cerita ke mertuanya. Dari mulai wangi-wangi melati, sampai ada nenek-nenek di kamarnya dia. Mamanya Ardi tuh lumayan kaget banget dengernya. Tapi karena mamanya Ardi itu percaya sama hal-hal mistik. Muibi, percaya gak percaya, katanya kebun pisang itu tuh sarangnya pocong. Oh iya, gue sering denger gitu sih. Gue juga lagi. Nah pas banget gue punya cerita.
kita sebut aja namanya Andri. Oke. Andri ini abis nganterin pacarnya pulang sekitar jam 9 malam. Terus pas perjalanan pulang, masih di dekat rumah pacarnya, si Andri ini ngeliat ada kucing di tengah jalan, jadi ngalangin mobilnya dia. Karena diklakson gak minggir-minggir, akhirnya dia keluar nih dari mobil karena mau ngusir si kucingnya ini kan. Ah ya benar. Pas dia turun dari mobil, terus dia lihat kanan, ternyata di kanannya tuh kayak satu lahan yang isinya tuh kebun pisang. Oke. Di situ dia mulai takut kan, karena dia tuh ngeh sama si mitos itu yang tadi gue Ya. bilang. Tapi ya udahlah, walaupun dia sedikit parno, dia mau lanjut nih ngusir si kucingnya ini. Ya benar. Pas dia ngeliat kucingnya ini udah nggak ada. Terus akhirnya karena dia mikir bisa jadi kucingnya ke kolong mobilnya dia mau ngeliat ke kolong mobil gitu dong. Iya. Akhirnya dia ngeliat lah nih, ngintip ke kolong mobilnya gini. Pas ngintip, tahu nggak Moy, Bi? Ada pocong tergeletak lagi ngeliat ke mukanya si Andri ini. Anjir, di bawah kolong mobilnya. Di bawah kolong mobilnya, Moy. Ih. Akhirnya tuh langsung tuh si Andri langsung masuk mobil, dia nutup pintu, tancap gas ke rumah. Dia ketok-ketok rumahnya, tok-tok-tok gitu. Akhirnya ibunya bukain. Pas dibukain pintu sama ibunya, dia nggak salim, dia nggak apa, langsung buru-buru masuk ke kamar. Dia ngumpet di balik selimut, kayak ngeringkuk gitu. Ketakutan banget ya. Ketakutan banget, Moy. Terus nggak lama, ibunya nih masuk ke dalam kamar. Terus pas masuk ke dalam kamar, ibunya tiduran di sebelah Andri sambil ngelus-ngelus kepalanya. Terus si ibunya Andri nih bisikin ke Andri, bilang, "Mas, abis ini kamu mandi, terus ibadah ya. Soalnya tadi ibu lihat kamu masuk bareng pocong." Anjir. Berarti si Andre diikutin pocong. Iya, Moy. Dan ibunya ngelihat juga. Lihat. Anjir gua jadi aduh gua Natmoy, Ya. ada satu rumah sakit di Jawa Timur yang di kamar mayatnya itu ada kejadian horor. Oke. Jadi di kamar mayatnya itu ada satu jenazah yang nggak bisa diangkat, Natmoy. Oke. Jadi jenazahnya ini seorang bapak yang mana anaknya nih, anak dari jenazah ini, dia jadi harus nginep di kamar mayat itu. Buat Oke. ngejagain bokapnya. Oke. Si anak ini namanya Rehan. Nah akhirnya si Rehan ini bingung mau minta tolong sama siapa. Kenapa? Karena ya dari dulu Rehan ini cuma hidup berdua sama bapaknya dari kecil. Karena ibunya Rehan ini udah meninggal waktu Rehan tuh masih kecil. Nah karena kejadian ini udah aneh banget, ya mungkin udah masuk ke mistis kali ya. Akhirnya Rehan ini nelpon tantenya karena tantenya ini indigo. Oke. Dia telepon, dia kasih tahu jenazah bokapnya nggak bisa diangkat gitu ya. Dan di situ tantenya itu bilang ke Rehan kalau bokapnya itu selama bokapnya hidup itu punya 3 peliharaan. Wow. Peliharaan gaib ya. Oke. Tantenya bilang, nah nanti bapak kamu jenazahnya udah bisa diangkat ketika peliharaannya udah tahu kalau majikannya itu udah meninggal. Jadi malam itu Rehan harus nunggu nih 3 peliharaan bokapnya buat datang ke kamar mayat itu. Waduh. Seru. Nah akhirnya malam itu Rehan minta izin lah ke pihak rumah sakit buat nemenin jenazah bokapnya di kamar mayat. Jadi Rehan sendirian nih di dalam kamar mayat itu. Oke. Peliharaan bapaknya Rehan yang pertama itu datang pas jam 12 malam. Oke. Pas jam 12 malam itu si Rehan tuh ngerasa kayak di langit-langit tuh kayak ada sesuatu yang merhatiin dia. Tapi pas Rehan ngelihat ke langit-langit, sekelebat hilang, gak ada apa-apa. Oke. Gak lama Rehan ini ngerasa di belakang lehernya dia kayak ada orang nafas gitu loh. Pas dia nengok, Rehan ngelihat ada sosok kepala perempuan melayang, kepala, leher, terus usus yang terburai gitu. Jadi kayak kuyang. Iya. Nah di situ sosok ini tiba-tiba melayang ke arah jenazah bokapnya Rehan. Terus sosok ini nempelin dahinya ke dahi jenazah bokapnya Rehan. Wah. Habis itu si sosok kuyang ini hilang gitu aja. Wah. Nah tadi gue bilang ada 3 peliharaan kan. Iya. Itu baru yang pertama. Nah peliharaan yang kedua itu datang jam 3 pagi. Oke. Jadi di situ sebenarnya Rehan tuh sempat ketiduran waktu lagi duduk jagain bapaknya. Nah di jam 3 pagi itu Rehan tuh kebangun gara-gara dia ngerasa tengkuk lehernya dia itu tuh kayak berat. Dan dia ngerasa kepalanya dia tuh kayak ditusuk-tusuk jarum gitu loh. Oke. Nah kebetulan di kamar mayat itu ada cermin. Dia mau kesana buat ngecek nih sebenarnya di kepala gua ada apa nih, karena dia takut kepalanya luka gitu kan. Iya. Akhirnya dia ngecek ke cermin. Pas dia ngaca, dia shock banget. Di kaca itu dia ngeliat ada sosok hantu anak kecil, tapi mukanya tua kayak kakek-kakek.
Dan hantu itu lagi ngegelendot di atas pundaknya Rehan. Wah. Anjir. Dan di situ sosok hantu ini lagi nyengkram palanya Rehan dengan kukunya yang tajam itu. Oh, makanya sakit kepalanya. Nah di situ sosok hantu ini langsung loncat ke jenazah bapaknya Rehan dan lagi-lagi hantu ini tuh nempelin dahinya dia ke dahi jenazah bapaknya Rehan. Terus, Hilang habis itu. wow. Nah ini nih Nat, Moy, peliharaan bapaknya Rehan yang ketiga. Di situ Rehan tuh udah gelisah banget karena dia takut yang datang terakhir itu peliharaan bapaknya yang paling kuat. Oke. Ya. Tadi kan udah ada tuh Kuyang, yang kedua juga hantu sosok anak kecil yang mukanya tua. Nah yang ketiga bakal kayak gimana nih, ya kan? Iya, iya. Bener aja Nat, Moy, tiba-tiba kamar mayat yang tadinya remang-remang gelap total. Wah. Lampu mati tiba-tiba, refleks dia hidupin flashlight dari HP-nya. Waktu dia senterin ke lantai, itu dia langsung lihat di depan dia itu ada kaki pocong. Pelan-pelan dia naikin ke atas handphonenya, ke atas, dan pas dia lihat muka pocong itu, lo pada tahu itu muka siapa? Siapa? Itu muka ibunya Rehan. Hah? Jadi peliharaan terakhir bapaknya Rehan itu adalah almarhum ibunya Rehan dalam bentuk pocong. Anjir. Jadi setelah ibunya Rehan meninggal, bapaknya Rehan ini ngilmu supaya gimana caranya arwah ibunya Rehan ini tetap ada di samping dia. Wah, Gila kan? gila banget.